Pada hari Minggu 6 Juli 2025, umat paroki Canobio merasa ada yang janggal. Pastor Matteo tak kunjung muncul untuk memimpin misa Minggu pagi. Telepon dan pesan tak direspon. Sebuah kecemasan perlahan menjalar di antara para petugas gereja. Akhirnya, beberapa rekan sesama imam dan umat memutuskan untuk mengecek kamarnya di pastoran. Dan di sanalah mereka menemukan kenyataan yang menggetarkan hati. Sahabat Katolik terkini, dalam video ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah sedih yang menyisakan duka mendalam dan sekaligus menjadi cermin bagi kita semua tentang kemanusiaan, kelembutan hati dan pergulatan batin yang kadang tak terlihat di balik jubah seorang imam. Ini adalah kisah tentang Pastor Matteo Balzano, seorang imam muda Katolik di Italia yang mengejutkan banyak orang karena keputusannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia baru berusia 35 tahun, masih begitu muda, masih penuh harapan. Tapi seperti langit yang tiba-tiba gelap oleh awan tebal, kehidupan sang pastor tiba-tiba terhenti dan meninggalkan banyak tanya di benak mereka yang mencintainya. Pastor Matteo Balzano lahir pada 3 Januari 1990 di sebuah kota kecil bernama Borgo Manero di wilayah Piedmont, Italia Utara. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh semangat dan sangat mencintai kehidupan rohani. Ia adalah anak paroki dari komunitas Grignasco, tempat ia tumbuh dalam kehidupan gereja yang sederhana. Pada tahun 2017, Matteo ditabiskan menjadi imam oleh Uskup Franco Giulio Brambilla dari Keuskupan Novara. Hari itu adalah hari yang penuh sukacita, bukan hanya bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga seluruh komunitas yang pernah ia layani. Selama 6 tahun pertama imamatnya, ia melayani sebagai vikaris paroki di Castelletto sopra Ticino. Di sana, banyak umat mengenalnya sebagai imam yang murah senyum, selalu hadir untuk umat terutama kaum muda. Ia senang berdialog, mendengarkan, dan membawa terang dalam setiap percakapan. Setelah sempat menjalani masa pelayanan di tempat ziarah Maria di Desa Reif, ia kembali dengan semangat baru untuk melayani kaum muda di oratorium paroki Canobio dan wilayah lembah Canobina. Di sanalah ia tinggal hingga akhir hayatnya. Pada hari Minggu 6 Juli 2025, umat paroki Canobio merasa ada yang janggal. Pastor Matteo tak kunjung muncul untuk memimpin misa Minggu pagi. Telepon dan pesan tak direspon. Sebuah kecemasan perlahan menjalar di antara para petugas gereja. Akhirnya, beberapa rekan sesama imam dan umat memutuskan untuk mengecek kamarnya di pastoran. Dan di sanalah mereka menemukan kenyataan yang menggetarkan hati. Pastor Matteo telah tiada. Ia ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kediamannya. Dugaan kuat menunjukkan bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri. Kabar duka ini langsung menyebar luas. Tidak hanya umat paroki Canobio yang terguncang, tetapi juga seluruh keuskupan Novara dan umat Katolik di seluruh Italia. Dalam suasana berkabung, Pastor Franco Giudice, vikaris episkopal untuk kleri dan hidup bakti keuskupan Novara, menyampaikan pesan yang menggugah. Hanya Tuhan yang menyelami hati dan jiwa manusia yang benar-benar tahu misteri terdalam dari setiap pribadi. Kami serahkan Don Matteo kepada Allah yang penuh belas kasih. Kami berdoa untuknya dan juga untuk keluarga dan umat paroki Canobio yang sedang berduka. Doa-doa pun terus dipanjatkan. Pada hari Senin 7 Juli 2025, umat mengadakan vigil doa di gereja Santo Victor. Sebuah keheningan menyelimuti malam itu. Tidak ada yang sanggup berkata-kata banyak. Duka yang mereka alami terlalu dalam, terlalu membingungkan untuk dijelaskan dengan kata. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Juli pukul 10.30 pagi, Uskup Brambilla memimpin misa pemakaman. Setelah misa, jenazah Pastor Matteo dimakamkan di kampung halamannya di Grignasco. Salah seorang umat yang cukup dekat dengannya, Maria Grazia, mengungkapkan sesuatu yang menggetarkan. Beberapa waktu sebelum meninggal, Matteo pernah berkata soal seseorang yang juga wafat karena bunuh diri. Tak ada yang tahu neraka seperti apa yang ada di dalam diri seseorang sampai ia memutuskan untuk melakukan tindakan se-ekstrim itu. Kata-kata itu kini terasa seperti pesan perpisahan yang tertunda. Sebuah seruan diam dari hati yang sedang bergumul, mungkin lelah, mungkin kesepian,
Mungkin putus asa, tapi tak pernah diungkapkan dengan jelas. Banyak umat mengira bahwa seorang imam selalu kuat, selalu penuh semangat, dan selalu dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya, para imam juga manusia. Mereka juga bisa lelah, bisa merasa kesepian, bisa mengalami tekanan jiwa dan batin yang dalam. Pastor Omar Bonaventura, seorang imam dari Peru yang juga aktif di media sosial, menuliskan refleksi yang sangat menyentuh. Saya ini manusia biasa. Saya tertawa, saya menangis, saya cemas, saya merasa sedih. Terkadang saya merasa beban ini terlalu berat. Di balik jubah imam ini ada hati manusia, dengan luka, dengan harapan, dan dengan rasa lelah. Ia menambahkan, kami para imam juga butuh dipeluk, didengar, dicintai, diampuni, dan dirawat. Kami bukan mesin. Terkadang tanpa kekuatan dari Tuhan, saya pun bisa runtuh. Pastor Francisco Javier Broncalo dari Spanyol juga angkat bicara. Ia menyampaikan dengan jujur, kami bukan superhero. Panggilan imamat tidak menjauhkan kami dari penderitaan. Justru kadang kami menghadapi kesepian yang sangat emosional. Banyak imam hidup dalam iklim ketidakpedulian. Ketika kami salah, langsung dikritik. Ketika kami benar, tak ada yang mengucap terima kasih. Ia mengingatkan bahwa bunuh diri di kalangan imam bukan kasus tunggal. Ini adalah gejala dari suatu sistem di mana komunitas menuntut terlalu banyak, tapi memberi terlalu sedikit. Kami tidak butuh dikasihani. Kami butuh kebenahan, kasih sayang, dan komunitas yang mendukung. Kami bukan petugas liturgi. Kami manusia yang rapuh, yang meninggalkan segalanya demi harapan. Sayangnya kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Italia. Sebuah laporan 2020 menyebutkan bahwa dalam 4 tahun setidaknya 7 imam di Prancis meninggal karena bunuh diri. Di Irlandia, menurut Asosiasi Imam Katolik, ada 8 kasus bunuh diri dalam 1 dekade terakhir. Di Brazil jumlahnya bahkan lebih mengejutkan. Ada 40 imam meninggal dunia karena bunuh diri dalam kurun waktu 2016 hingga 2023. Sebagian besar kasus ini berkaitan dengan tekanan pelayanan, beban tanggung jawab yang besar, gangguan kesehatan mental, dan budaya klerikalisme, di mana seorang imam dituntut sempurna tanpa ruang untuk gagal atau lemah. Kematian Pastor Matteo Balzano bukan hanya tragedi personal. Ini adalah seruan sunyi kepada kita semua, umat, komunitas, dan gereja, untuk membuka mata dan hati. Bahwa di balik jubah dan senyum para imam, ada manusia yang bisa terluka. Ada hati yang bisa kesepian. Dan ada beban yang mungkin terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Mungkin kita jarang bertanya, apa kabar Romo? Mungkin kita lebih sering menuntut daripada mendukung. Mungkin kita lupa bahwa mereka juga butuh didengarkan. Kini Pastor Matteo telah kembali ke rumah Bapa. Kita tidak tahu persis apa yang ia rasakan di hari-hari terakhirnya. Tapi kita bisa berdoa agar jiwanya kini tenang dalam pelukan Tuhan yang penuh belas kasih. Dan semoga kisahnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita dipanggil untuk lebih peduli, untuk tidak menghakimi, tapi menemani, untuk tidak menuntut, tapi menyapa. Karena bahkan seorang imam pun tetaplah manusia, dan manusia selalu butuh perhatian dan kasih sayang. Terima kasih sudah mengikuti cerita kami. Kalau video ini menyentuh hati sahabat Katolik terkini, jangan lupa like, bagikan ke teman atau komunitas Anda, dan subscribe untuk konten-konten reflektif dan penuh inspirasi lainnya. Mari terus berdoa bagi para imam, dan jangan lupa mereka juga butuh didoakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.